Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar meskipun dalam jarak jauh ya. Meskipun daring dalam luar jaringan atau PJJ, tapi tetap semangat untuk belajar. Ya. Kali ini materi kita adalah tentang sholat jamak dan qashar, yaitu fikih kelas 3 semester Kasal tentang sholat jamak dan qashar. Nah, ada yang sudah tahu tentang sholat jamak dan qashar? Iya, karena kemarin kelas 2 belum ada materi sholat jamak dan qashar. Ya. Nanti saya jelaskan tentang apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar. Ya. Perlu kita ketahui bahwa sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting sekali. Ya. Karena sangat pentingnya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Tidak boleh ditinggalkan sampai kita mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ya. Kalau tidak bisa berdiri, ya boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa telentang dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu sangat penting sekali. Ya, begitu juga dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Seperti ketika kita dalam perjalanan, tetap kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, bagaimana caranya kita untuk melaksanakan sholat dalam perjalanan atau ketika kita musafir dalam perjalanan? Nah, di sini syariat Islam, ya, agama Islam memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan, memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Ya. Nah, ini meskipun kita dalam perjalanan, kita tetap melaksanakan sholat. Ya. Sekarang perjalanan tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu orang dalam perjalanan atau orang bepergian itu jalan kaki atau naik unta. Ya. Kalau tidak ya naik kuda. Tapi sekarang sudah ada alat transportasi. Alat transportasi yang canggih. Ada pesawat seperti ini pesawat. Perjalanan lebih nyaman dan lebih cepat dengan menggunakan pesawat. Ada juga yang perjalanan meskipun pakai becak, ya. Ada yang pakai mobil. Ya. Sekarang itu sudah tidak menjadi istimewa pakai mobil, ya. Tapi kalau kita banyak rombongan kita pakai bis besar, ya, muat orang banyak. Ada juga yang masih bukan bis, mobil keluarga. Itulah perjalanan saat ini dipermudah, alat transportasinya lebih canggih, ya. Memudahkan orang dalam perjalanan. Karena dimudahkan, maka tetap kita untuk melaksanakan sholat. Nah, caranya bagaimana? Dalam agama Islam kita diperbolehkan untuk menjamak sholat dan mengqashar sholat. Nah, apa itu sholat jamak? Ya. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Ya, sholat jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Contoh, kita melaksanakan sholat duhur
dengan sholat asar di waktu sholat duhur atau di waktu sholat asar. Ya. Jadi bareng-bareng. Sholat duhur, kemudian sholat asar, waktunya di sholat duhur atau di sholat asar. Itu namanya sholat jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan. Jadi sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Ya. Bisa itu sholat duhur dan sholat asar, bisa sholat asar dengan maghrib, atau maghrib dengan isya, dan seterusnya. Pokoknya mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Itu namanya sholat jamak. Nah, sholat jamak itu ada dua macam. Ya, ada jamak takdim dan jamak takhir. Ya. Ada yang namanya jamak takdim dan ada namanya jamak takhir. Nah, apa jamak takdim itu? Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat pertama. Nah, itu jamak takdim. Ya. Mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat pertama. Contoh, mengerjakan sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat duhur. Itu namanya jamak takdim. Ya. Mengerjakan sholat duhur dan sholat asar pada waktu sholat duhur. Itu namanya jamak takdim. Takdim itu artinya mendahulukan. Mendahulukan. Jadi sholat duhur dikerjakan bareng sholat asar, tapi waktunya di sholat duhur. Itu namanya jamak takdim. Nah, sekarang jamak takhir. Jamak takhir itu adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu kedua atau waktu yang akhir. Waktu yang akhir. Contoh, mengerjakan sholat duhur dan sholat asar pada waktu sholat asar. Karena dalam perjalanan Hasan semuanya pada waktu duhur dia tidak sholat duhur dulu. Nanti saya jamaah aja dengan sholat asar. Dikerjakan pada waktu sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Ya. Takhir itu dari kata akhir, ya. Akhir. Jadi takhir itu mengakhirkan. Kalau takdim itu mendahulukan, ya. Takhir artinya mengakhirkan waktunya, ya. Mengakhirkan pelaksanaan sholatnya. Sholat duhur diakhirkan, dilaksanakan pada sholat asar. Nah, itu namanya jamak takhir. Ya, saya ulangi ya, jamak itu ada, sholat jamak itu ada dua, satu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat pertama. Kalau jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu kedua atau yang terakhir. Ya, sekarang bagaimana cara mengerjakan sholat jamak? Ya. Caranya bagaimana kita bisa melaksanakan sholat jamak? Yaitu mendahulukan sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Ya. Seumpama, contoh, kita melakukan sholat jamak takdim antara maghrib dan isya. Antara sholat maghrib dan isya, maka kita harus mengerjakan sholat maghrib dahulu. Nah, setelah melakukan sholat maghrib, kemudian kita mengerjakan sholat isya. Jangan dibalik. Isya dulu kemudian maghrib, jangan, ya. Kita harus melaksanakan sholat yang urut waktunya, ya. Meskipun waktunya itu dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua, ya. Meskipun dilaksanakan pada waktunya sholat yang kedua. Nah, bisa dipahami, ya. Begini, seumpama kita melakukan sholat jamak takhir. Takhir kan mengakhirkan. Antara sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu isya. Sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya bersama dengan sholat isya itu. Maka kita harus urut juga. Maghrib dulu, ya.
melaksanakan sholat maghrib dulu, setelah selesai kemudian berdiri lagi, ya, melaksanakan sholat isya. Ini cara mengerjakan sholat jamaah. Nah, artinya kita harus urut waktunya. Ya, kalau maghrib dan isya, ya maghrib dulu kemudian isya. Kalau zuhur dan asar, ya zuhur dulu kemudian asar. Jangan dibalik asar kemudian zuhur, tidak boleh. Ya, cara mengerjakan sholat jamaah harus urut. Ya. Nah, kemudian ada istilah sholat qashar. Ya, Anda yang sudah tahu sholat qashar? Ya. Sholat qashar yaitu meringkas jumlah 4 rakaat sholat menjadi 2 rakaat. Ya, catatannya adalah 4 rakaat sholat. Yang bisa diringkas itu adalah rakaatnya 4. Ya, misalnya mengerjakan sholat zuhur, asar, atau isya, itu kan 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, itu boleh diringkas. Ya. Mengerjakan sholat zuhur, asar, atau isya itu boleh diringkas. Itu namanya sholat qashar. Nah, berapa ringkasnya? Ya, 4 diringkas menjadi 2. Jadi melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat itu diringkas menjadi 2 rakaat. Asar juga gitu, boleh diringkas atau diqashar menjadi 2 rakaat. Isya juga diringkas menjadi 2 rakaat. Inilah namanya kemudahan, keringanan. Kalau bahasa Arabnya adalah rukhsah. Nah, rukhsah itu keringanan. Keringanan bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan, ya musafir, itu ada keringanan. Sholatnya tidak sempurna, tidak tam istilahnya, tidak sempurna, tidak 4 rakaat, boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, tapi yang boleh diringkas itu sholat yang rakaatnya 4. Kalau sholat maghrib bisa enggak? Ya tidak bisa, karena sholat maghrib itu 3 rakaat. Masa mau diringkas menjadi 1,5 kan tidak mungkin, tidak bisa. Yang bisa diringkas adalah yang 4 rakaat. Begitu juga sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Masa mau diringkas menjadi 1 rakaat? Tidak bisa. Ya, sholat subuh tetap 2 rakaat. Tidak bisa diringkas, tidak bisa diqashar. Yang bisa diqashar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya adalah 4. Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, sholat yang boleh diqashar nih. Tadi ada sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4, seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Selain sholat-sholat tersebut, seperti sholat maghrib dan subuh, maka tidak boleh diqashar. Ya. Yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaatnya, yang rakaatnya 4. Ya. Dasarnya kita boleh melakukan sholat qashar itu tertuang dalam surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu tidak diserang orang-orang kafir. Dari ayat ini, anak-anak, berarti kita diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar. Nah, ini sebagai surat An-Nisa ayat 101 ini sebagai dasar dalil, ya, kita boleh melakukan sholat qashar ketika kita dalam perjalanan, ketika kita dalam bepergian.
Ya, ya. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.